which pierce the veil of secrecy surrounding this war, painting a more complete portrait of Yes, I'm quiet. We constantly upload fake data from fake sources to make it impossible to monitor. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Fifth Estate. The Fifth Estate ini bercerita mengenai kisah Julian Assange atau Benedict Cumberbatch yang melakukan pembocoran dokumen rahasia Amerika melalui situs Wikileaks. Melalui Wikileaks, Assange berupaya untuk mengungkap dan mengekspos berbagai tindakan penipuan dan korupsi kekuasaan yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dan menariknya, film ini diangkat dari kisah nyata. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan kehebohan yang terjadi di Amerika. Sebuah situs pada tahun 2010 memberitakan sesuatu yang sangat penting yang mengguncang pemerintahan Amerika. Bahkan, media The Guardian dan New York Times tidak mau kehilangan berita viral ini yang berkaitan dengan perang Amerika di berbagai belahan dunia. WikiLeaks and who is Julian Assange? Consider some of the world's darkest secrets. The eyes of the world. Dan dia adalah sosok hacker yang bernama Daniel Berg sebagai salah satu orang yang berperan penting dalam kasus yang menghebohkan ini. Gedung Putih yang saat itu dipimpin Barack Obama mengeluarkan pernyataan tentang situs Wikileaks milik Julian Assange yang berani membocorkan informasi rahasia kepada publik. Kini dia dicap sebagai orang yang anti-Amerika. Kisah berawal dari sebuah perusahaan bernama Electronic Data System di Berlin, Jerman pada tahun 2007. Daniel Berg meretas jaringan komputer di kantornya agar setiap printer di gedung itu mengeluarkan hasil printing yang meminta jatah libur pada hari tahun baru. Sebagai ahli IT yang jenius, dia tidak mau memperdulikan permintaan atasannya untuk menemukan pelakunya dan memperbaiki masalah ini. Daniel memilih untuk datang ke gedung Congress Center. Di lokasi ini terdapat banyak ahli IT seperti dirinya. Dia hendak menjadi sukarelawan untuk menjual kaos saat acara digelar. Daniel bertemu dengan Julian Assange untuk pertama kalinya setelah mereka berkomunikasi melalui email. Auditorium was empty until the talk about hacking video games. Unless you print some flyers. Well, that shouldn't be a problem. Activists. Julian adalah seorang hacker sekaligus owner yang menciptakan situs Wikileaks. Dia mempresentasikan kepada beberapa sukarelawan yang datang bahwa situs ini dibuat untuk membocorkan rahasia penting sebuah negara dengan tujuan mengungkap kebenaran dan menggulingkan rezim yang jahat. Someone willing to topple the most repressive of regimes. Dia akan menampung berbagai macam data yang dia dapat itu setelah memastikan kevalidannya, maka situs Wikileaks akan mempublisnya. Even then we are sent. But we've honed our task and he will tell you the truth. Di atap gereja, Julian menceritakan sejak remaja dia dan ibunya mendapat KDRT dari seorang pemuja yang menikahi ibunya. Akibatnya, rasa trauma begitu melekat di dalam dirinya hingga mereka menghabiskan 3 tahun dalam pelarian karena para pemuja itu memburu mereka ke seluruh negeri. Mereka lalu melanjutkan komunikasi 2 arah melalui ROM rahasia dengan IP address tersembunyi yang diciptakan oleh Julian dengan nama Rubber House. There's a new leak on the submission plaque. In my 20s, I created a tool called Rubber House. Rubber House juga digunakan untuk menerima data dan informasi penting dari sukarelawannya dengan aman dan tetap menjaga keselamatan sumbernya. The system makes... They simply turn...
Julian memberikan sedikit informasi tentang Julius Baer, salah satu bank di Swiss yang menyimpan sekitar 400 miliar dolar dari bajingan kaya di seluruh dunia karena dilindungi oleh undang-undang. See the beauty of it? Let me guess. Secret plans for the revolution? Rekannya Jay Lim dan sukarelawan dari Swiss akan menganalisa dokumennya, dan tugas Daniel untuk memverifikasi keabsahannya. Satu hal yang harus diingat Daniel saat dia melakukan itu, pastikan dia offline dan menggunakan CryptoPwn. Daniel kemudian menghubungi petugas manajemen kekayaan pribadi untuk berbicara dengan wanita yang bernama Laisal Groth. Setelah memastikan Laisal bertugas di kantor itu, maka itu menjadi bukti datanya valid. Daniel kemudian pergi menuju Belgia menemui sumbernya yang menjadi pegawai bank tersebut berdasarkan dari informasi dari sukarelawannya yang bernama Bellman. Dia memberikan informasi tentang penipuan pajak yang dilakukan atasannya hingga 30 miliar dolar yang dikubur di Cayman dan dokumen resminya akan segera dia kirim. Right, I'm sure. They've got billions of dollars buried in the... Sementara itu, Julian bertugas di Nairobi, Kenya, menemui sukarelawan di sana untuk mendapatkan bukti nyata kehidupan miskin warganya yang bertolak belakang dengan kemewahan presidennya. Bahkan, aktivis yang melakukan demonstrasi akan ditangkap oleh polisi. Direktur utama Bank Julius Baer yang bernama Zilk terkejut saat data rahasia mereka bocor ke situs Wikileaks. Melihat hal tersebut, dia memerintahkan 3 pengacaranya yang berada di California, New York, dan London untuk mengatasi masalah ini. Daniel menceritakan aksinya ini kepada rekan kerjanya yang bernama Enki yang terpukau kepadanya dan mereka pun celepot. Pihak bank melalui hakim di California memutuskan untuk menutup sementara situs Wikileaks. Julian yang sudah dari awal memprediksi ancaman ini sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dengan bantuan ratusan hacker di seluruh dunia yang mendukung revolusinya. Bahkan harian berita seperti The Guardian, The New York Times, dan CBS bersatu untuk mendukung Wikileaks. Dan hasil pengadilan memutuskan untuk menangkap dan menuntut para klien bank yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Bahkan kini situs Wikileaks kembali online. Untuk merayakannya, Daniel meminta dilakukan video call dengan Bellman dan Jay Lim. Dia terkejut karena Bellman, Jay Lim, dan ratusan sukarelawan lainnya adalah orang yang sama, yaitu Julian. Daniel terkejut dan kecewa. Ternyata mereka hanya berdua untuk menegakkan kebenaran melawan sebuah negara yang memiliki ribuan pasukan. Julian meyakinkan Daniel, seorang hacker harus percaya diri karena senjata mereka adalah sebuah komputer dan jaringan internet yang lebih bisa dipercaya daripada orang yang kadang diragukan loyalitasnya. Berita yang disajikan oleh Wikileaks makin populer. Julian kini dapat mengangkat bahunya saat berhadapan dengan media besar lainnya. Masalah mulai muncul saat pelanggan situs mereka semakin banyak, sedangkan mereka hanya memiliki 1 server. Ternyata berita yang disajikan Wikileaks gratis dan tidak ada iklan di dalamnya. Mereka hanya memanfaatkan donasi dari sukarelawan. Daniel akan menggunakan uang pribadinya untuk membeli kembali beberapa komputer server untuk digunakan di beberapa kota besar. Hingga akhirnya Daniel memperkenalkan Julian kepada temannya Marcus yang disebutnya hacker terhebat kedua di dunia. Terungkap olehnya, Julian dulu pernah meretas jaringan pertahanan Amerika. Kesibukan dia kepada Wikileaks daripada pekerjaannya sendiri membuat Daniel memutuskan resign dari pekerjaannya. Enki sempat tidak setuju karena data yang dibocorkan oleh Wikileaks terlalu vulgar dan tidak menghargai hak asasi keluarga pelaku. Dan Enki rupanya kesal karena sudah lama mereka tidak celepot. Adegan mereka harus terhenti karena tiba-tiba Julian datang ke rumah Daniel, membuat Enki kecewa dan memutuskan untuk pulang. Daniel hendak marah kepada Julian, namun setelah dia menceritakan mempunyai seorang anak yang sudah lama tidak dia temui, membuat Daniel sadar arti sebuah pengorbanan.
Banyak kepala negara yang ditangkap akibat bocornya dokumen yang dipublis oleh Wikileaks. Seorang aktivis bernama Birgitta menyatakan dukungannya kepada Wikileaks. 2 orang dari serikat pelajar di Kenya yang mendukung Julian ditembak mati orang tidak dikenal. Karena menyuarakan perlawanan kepada pemerintah. Julian merasa terpukul dan marah apa yang menimpa kedua temannya itu. Dia merasa heran bagaimana mungkin sumber mereka bisa bocor. Markus kemudian menawarkan diri untuk bergabung dengan Wikileaks dan membantu mereka karena menurutnya cepat atau lambat pihak-pihak yang merasa terganggu dengan Wikileaks akan melakukan serangan dengan kemampuan besar yang mereka miliki. CIA mulai menjadi sorotan, terlebih dokumen rahasia tentang serangan 11 September bocor dan dipublis oleh Wikileaks. Agennya bernama Sam diperintahkan mengatasi hal ini dan bekerja sama dengan Pentagon. Di depan ribuan pengunjung yang hadir, Julian ditemani Daniel meluncurkan situs Wikileaks. Bahkan kedua orang tua Daniel hadir di sana dan mengundang Julian untuk makan malam di rumah mereka. Karena ucapan orang tua Daniel dan tayangan berita koran membuat Julian pergi tanpa pamit kepada orang tuanya. Daniel kemudian menyusulnya. Kali ini ucapan Julian yang menyakitkan hati Daniel dan dia langsung meninggalkannya. He won't give his real name to find the right number to give, and all I needed was a fucking cat. Hundreds of volunteers. Daniel kembali menemui Enki untuk minta maaf dan celepot. Julian kembali menghubunginya untuk berkumpul dengan timnya di Islandia. Mereka menyaksikan rekaman sebuah serangan dilakukan militer Amerika di Irak yang mengakibatkan banyak korban sipil tewas, termasuk 2 reporter Reuters yang menjadi korban. Reuters tidak melakukan penyelidikan karena dihadang oleh Pentagon. Julian mendapatkan sumbernya yang mengaku sebagai tentara Amerika. Setelah memastikan video tersebut valid, Julian melakukan konferensi pers dan menunjukkan videonya di hadapan ratusan awak media. Dia menyebut ini sebagai pembunuhan kolateral dan serangan barbar yang tidak menghargai hak asasi manusia. Pentagon dan CIA dibuat haredang atas pemberitaan ini. Jim dan rekannya Sarah meminta Sam menjelaskan kepada awak media tentang video itu. Julian dan timnya mendapat telepon secara langsung bersama-sama. Mereka menduga seseorang sudah meretas jaringan mereka untuk melakukan pelacakan. Mereka juga menerima chat dari seorang prajurit Amerika yang akan membocorkan rahasia lembaganya. Dia bahkan bisa memberikan ratusan informasi rahasia lainnya kepada mereka yang bisa mengguncang Departemen Pertahanan Amerika. Menurut seorang agen prajurit itu menggunakan CD untuk mencuri data mereka. Tim melakukan chat dengan prajurit ini, termasuk dengan Julian yang sedang berada dalam pesawat. Prajurit itu mengirim datanya kepada mereka. Namun Daniel meminta Markus mengatakan kepada Julian mereka tidak bisa menimbun datanya karena itu sangat berbahaya bagi sumber mereka. Julian kekeh untuk melakukannya, namun Daniel tetap tidak setuju. Seketika, Julian marah dan menutup komunikasi. Di sisi lain, pihak keamanan Amerika menganggap Julian sebagai seorang teroris dan kini menjadi buronan mereka. Tim akhirnya menyusul Julian yang mendarat di Brussels, Belgia. Di sebuah kereta, Daniel dan Julian kembali beradu argumen. Publish in full. Nick dari media The Guardian menawarkan kesepakatan agar dirinya selamat. Dia meminta dokumen rahasia itu dipublish secara utuh dan dilakukan bersamaan di berbagai media. Setelah mereka sepakat, Nick meminta timnya menghubungi Bill Keller di New York Times dan temannya di Der Spiegel. Mereka akan memberi judul ini adalah eskalasi kekuatan. Daniel kemudian mengingatkan kembali Julian jumlah informasi yang akan mereka publish adalah 91.000 tentang sepak terjang militer Amerika. Dan itu artinya akan ada ribuan korban tidak bersalah, terutama informan sipil yang ditunjuk pemerintah Amerika yang akan terancam jika informasi ini diunduh secara utuh.
karena nama dan alamat mereka tercantum di sana. Namun Julian tetap keras kepala dengan egonya. Tidak sampai di situ, Julian membual di chat dengan memojokkan Daniel dan timnya. Bahkan di Twitter, Daniel disebut agen FBI dan Enki adalah agen CIA. Pentagon kembali dibuat gerah karena dalam hitungan menit WikiLeaks dan media lainnya akan mempublis informasi rahasia mereka. Khawatir informan menjadi target serangan teroris dan negara-negara musuh Amerika, mereka langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan seluruh informan termasuk Sarah yang mengkhawatirkan Tariq yang berada di Libya. Dia langsung menelepon Tarek dan itu artinya dia memberi kode untuk segera keluar dari negara tersebut. Sarah akhirnya lega Tarek dapat keluar dari negara itu. Ketika Julian sedang sibuk melakukan konferensi pers secara live, Daniel dibantu Marcus akhirnya memutuskan untuk menghapus seluruh database termasuk platform pengajuan dari situs WikiLeaks. Mereka menggagalkan rencana Julian untuk mempublish informasi data rahasia milik pemerintah Amerika. Saat Julian mengetahuinya, dia sadar Daniel yang melakukan semua ini. Dan dia menyadari kesalahannya. Di akhir film, Nick tetap memuji apa yang sudah dilakukan Julian dan Daniel yang telah membawa perubahan besar untuk dunia melalui situs WikiLeaks. Kini media akan lebih selektif setiap mempublish informasi rahasia dengan hati-hati. Dan setelah itu film pun Well, I know the mainstream media is biased, but as an organization, of course we that full of lies and distortion, like all bad. You have to seek it out for yourself. It's all about you. Berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Fifth Estate ini? Mungkin bingung adalah kesan pertama saat menonton film ini. Perlu pengulangan untuk memahami plot ceritanya, setting cerita yang dengan cepat berpindah, dan pengenalan tokoh serta peranan yang dilakukannya kurang tergambar secara jelas. Walaupun begitu, apa yang dapat dipelajari dari film ini mungkin akan membayar usaha kita untuk memahami setiap plotnya. Bagaimana media dapat berdampak besar bagi sebuah negara, dan kekuatannya untuk menyulut peperangan global mungkin dapat dijelaskan secara garis besar oleh The Fifth Estate, khususnya WikiLeaks. Namun, tikoro saya garing dan butuh kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.